Selamat siang, Bu. Sebelum saya memulai presentasi saya, terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Erlin Raja Guguk, saya dari Prodi MP3 3A. Di sini saya akan mempresentasikan makalah agama yang berjudul Pandangan Alkitab tentang Manusia dan Tanggung Jawabnya. Adapun tujuan dari presentasi saya ini yang pertama untuk mengetahui pengertian manusia menurut Alkitab, yang kedua mengetahui penciptaan manusia laki-laki dan perempuan, yang ketiga apa tugas dan tanggung jawab manusia, yang keempat bagaimana kejatuhan manusia ke dalam dosa, dan yang kelima apakah manusia sebagai pribadi yang memerlukan keselamatan dari Allah. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan pengertian manusia menurut Alkitab. Dalam sebagaimana yang dicatat dalam Alkitab, manusia adalah mahkota dan ciptaan tertinggi. Manusia istimewa yakni sangat berbeda dengan makhluk lainnya. Kenapa manusia disebut istimewa? Karena hanya kepada manusialah Tuhan memberikan hak-hak dan kewajiban yang istimewa sebagai ciptaan yang paling mulia karena diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saya akan menjelaskan penciptaan manusia laki-laki dan perempuan. Allah menciptakan manusia pada hari ke-6. Allah menciptakan manusia pertama yaitu Adam dari debu tanah, dan Allah menciptakan perempuan pertama yaitu Hawa dari tulang rusuk Adam sebagai pendampingnya. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Pada Kejadian 1 ayat 26 Allah berfirman, "Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Ketiga, saya akan membahas tentang tugas dan tanggung jawab manusia. Kita sebagai manusia memiliki tugas dan tanggung jawab. Yang pertama adalah mendengar dan melakukan firman Tuhan. Yang kedua, kemauan bekerja dan menolong sesama. Yang ketiga, kesungguhan di dalam bekerja. Yang keempat, adanya tanggung jawab di dalam keluarga. Yang kelima, mengabarkan Injil kepada umat Nasrani. Yang keenam, memberikan persembahan kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas dan penuh syukur. Dan yang terakhir, mengejar hikmat Tuhan. Dalam arti kata, kita harus bersukacita dalam menghadapi masalah apapun dan senantiasa berpegang teguh atau bersandar pada Tuhan. Baiklah, yang keempat, saya akan menjelaskan jatuhnya manusia ke dalam dosa. Di dalam Kejadian 3, Allah berfirman kepada Hawa, "Kamu boleh memakan semua buah dari pohon manapun, kecuali buah dari pohon yang ada di tengah-tengah taman, karena itu adalah buah tentang pengetahuan yang baik dan yang jahat." Kemudian setan menggoda Hawa dalam wujud ular, dan Hawa pun memakan buah tersebut, dan Hawa memberikan buah tersebut kepada suaminya Adam. Mereka jatuh ke dalam dosa karena mereka telah melanggar perintah Allah. Untuk lebih jelasnya, kita dapat membaca di dalam Kejadian 3 ayat 1 sampai 23. Baiklah, yang terakhir saya akan menjelaskan tentang apakah manusia memerlukan keselamatan dari Allah. Ya, tentu sudah jelas bahwa semua manusia itu berdosa dan upah dosa ialah maut. Sebab itulah manusia memerlukan keselamatan. Karena keselamatan itu hanya melalui karya penebusan Yesus Kristus di atas kayu salib. Di dalam Yohanes 14 ayat 6, Yesus berfirman, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat 12, Yesus berfirman, "Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia atau Yesus, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia
yang olehnya kita dapat diselamatkan. Sekian presentasi dari saya. Jika ada tutur kata saya yang kurang dan salah, saya minta maaf. Sekian dan terima kasih. Selamat siang.